علمنا به شيخنا بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي الجميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خلق البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخالات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Fadilatul Maktubah halaman 56 di bawah dalam kurung. Fadilatul Maktubah ini adalah kelebihan segala sembahyang fardu. Jadi sembahyang 5 waktu yang wajib itu ada berisi kelebihan. Firman Allah Ta'ala, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya bahwasanya sembahyang itu adalah dipardukan, tertinggalkannya ya Allah. Dipardukan lagi diwaktukan. Jadi hukumnya wajib dan diwaktukan. Kada boleh, kada di luar waktu. Diwaktukan atas segala orang yang mukmin. Arti mukmin ini beriman lawan Allah. Dan sabda Nabi SAW, khamsu salawatin katabahunallahu ta'ala azza wa jalla 'alal ibadi faman jaa bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'a wa lam yudayyi' minhunna syai'a istighfaban bihaqqihinna kana haqqan 'ala Allah ta'ala ay yudkhilahu al-jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allah ahdun in syaa'a 'adzabahu dalilnya bertasydid wa in syaa'a adkhalahu al-jannata. Artinya 5 waktu sembahyang yang mempardukan oleh Allah Azza wa Jalla atas hambanya, maka barang siapa datang dengan dia, maksudnya mengerjakan dengan dia 5 waktu, padahal tiada menghilangkan ia daripadanya akan sesuatu, maksudnya menyempurnakan, ada meninggal sedikit pun dari termasuk rukun, termasuk syarat, kada ditinggalnya aja kita disempurnakannya, itu yang dimaksud tiada menghilangkan ia daripadanya akan sesuatu, karena meringan-ringankan dengan haknya. Nah, jadi ada orang sembahyang tapi model kayak satayuhnya, itu berarti meringan-ringankan hak sembahyang. Maka orang ini niscaya adalah baginya, jadi inya kadang meringan-ringankan atas sembahyang tadi, tetapi mengerjakan sepenuhnya akan hak-haknya sembahyang. Maka niscaya adalah baginya hak atas Allah Ta'ala. Maksudnya berhak atas Allah Ta'ala bahwa memasukkan ia si manusia tadi akan dia ke dalam surganya. Nah, jadi sembahyang 5 waktu ini modal utama aja kita. Makanya kalimatnya itu menyempurnakan, kada ada istilahnya seadanya itu kada ada. Jadi 5 waktu itu menyempurnakan. Yang disempurnakan pertama rukunnya, kedua syaratnya. Bila syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, imban itu pulang labihannya itu sunnah-sunnahnya dikerjakan, itu disebut menyempurnakan sembahyang narannya. Nah, kadada istilah satayuhnya tuh kadada, kecuali aja yang sunnah. Kalau yang sunnah kan semampunya aja ya lah. Mun kita menyempurnakan yang syarat-syaratnya dilaksanakan, rukunnya disempurnakan, sunnahnya ditambahi, maka berhak atas Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Hakkan tuh bisa juga diperhatikan wajib. Maksud wajib nih Allah mewajibkan zatnya untuk memasukkan kita ke dalam surga.
Walaupun secara ilmu sifat 20 Allah tuh kada kawa dikarasi ya kana tasarah sidin. Cuma sidinnya hendak gitu nah. Ya sidin aku kena memasukkan nyawa ke dalam surga hukumnya wajib. Nah kan sidin seorang yang kayak itu. Dan barang siapa tiada mendatangkan dengan sembahyang 5 waktu, maksudnya kada menyempurnakan sembahyang 5 waktu ini sembahyang cuma satayuhnya aja kita. Maka tiada baginya pada Allah Ta'ala yang dijanjikan. Kada ada Allah Ta'ala lawan inya sebuah perjanjian. Perjanjian masuk ke surga itu kada ada. Caka ibaratnya itu kada ada tanda tangan dari Tuhan bahwa kita selamat bila kita kada ada sembahyang 5 waktu atau sembahyang juga cuma kada menyempurnakan, maka tanda tangan perjanjian dengan Tuhan tuh bahwa kita jaga selamat tuh kada ada. Itu maksud perjanjian tadi. Maka jika menghendaki oleh Allah Ta'ala akan menyiksa ia, akan dia menyiksa ia ya Allah akan orang tadi, maka disiksanya. Nah, baris ketiga dari bawah. Dan jika menghendaki ia ya Allah akan dia memasukkan ke dalam surga, maka dimasukkannya akan dia. Dimasukkannya nya Allah akan dia akan orang tadi. Jadi tasara Allah Ta'ala nya kada ada perjanjian tanda tangan tuh bang. Cak ada perjanjian tanda tangan bahwa orang itu jaga selamat kan disebut ahdun naranya ini perjanjian. Nah jadi kita sembahyang 5 waktu itu seperti perjanjian kita dengan Allah dengan tanda tangan Allah Ta'ala. Maha suci Allah bertanda tangan dah. Ini perumpamaan aja tuh. Jadi dianggap kita tuh berisi perjanjian dengan Tuhan bahwa kita selamat. Gitu namun kita 5 waktu itu menyempurnakan. Tapi mun kita kada menyempurnakan apalagi kada menggawi, maka perjanjian kita lawan Tuhan bahwa kita selamat tuh kada ada. Maka tak sarah sidin aja sidin. Bila aku hendak menyiksanya, aku siksa. Bila aku hendak memasukkannya ke dalam surga, masukkan, terserah aku. Nah, yang jelas perjanjian kita selamat kada ada. Dan lagi sabda Nabi SAW, Inna sholawati kafaratun lima bainahunna majtanabatil kabairu. Nah, majtanabatil kabairu. Artinya bahwasanya sembahyang yang 5 itu yang 5 lah. Muntah salah baca 6 gini bacanya. Mirip lo 6. Itu tertinggal huruf yana di tengah yang 5. Yang 5 waktu. Bahwasanya sembahyang yang 5 waktu itu kafarat yang menghapuskan bagi dosa yang antara tiap-tiap satu daripada sembahyang yang 5 waktu itu. Nah, jadi dari zuhur ke asar, bila kita menggawi zuhur sampai ke asar itu pengampunan dosa, menggawi asar sampai ke maghrib pengampunan dosa. Nah gitu. Jadi kelima waktunya tadi kita gawi seperti kita mandi 5 kali dalam sehari ini tuh sebagai pengampunan kita. Jadi sembahyang subuh nih, sembahyang subuh maka dosa malam tadi semalaman habis tuh. Dibawa barakat sembahyang subuh. Karena kan zuhur pulang sembahyang, dosa yang siang sebelum zuhur tadi mulai subuh habis pulang. Sembahyang asar, dosa dari zuhur ke asar habis pulang. Nah itu maksud kafarah 5 bainahunna. Penghapus dosa di antara satu gawian dengan gawian pekerjaan kewajiban yang sabutingnya kita. Selama ia menjauhi akan segala dosa yang besar. Nah jadi yang dihapus itu dosa kecil Jopang. Cuma jangan dianggap dosa kecil itu kecil lah. Ya biar kecil mun Tuhan menyiksa neraka. Sebenarnya kalau Allah tuh marah itu kada ada yang halus lagi, kada ada dosa halus. Tak kayak itu sebaliknya bila Allah mengampuni kada ada dosa besar. Jadi bila Allah mengampuni dosa besar itu kada ada. Bila Allah sarik dosa kecil itu kada ada. Nah jadi amun dosa kecil, maksud dosa kecil tadi nang kaya bapandir kah, tak salah-salah misalnya, atau berdusta kah, atau macam-macam maka itu terhapus oleh sembahyang 5 waktu yang kita kerjakan. Tapi munnya dosa besar kada terhapus kecuali bertaubat. Ya Allah, bila kita kada bertaubat dari dosa-dosa besar tadi, maka Tuhan kada mengampuni kecuali kita bertaubat dulu. Dan lagi sabda Nabi SAW, bainana wa bainal munafiqina suhudul atamati wa subhi.
la yastati'unaha la yastati'unahuma. La yastati'unahuma. Artinya antara kami, nujar Nabi, antara kita ini nah janabilah dan antara bubuhan orang munafik itu ada perbedaan. Antara bubuhan kita nih janabi lawan orang munafik itu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Hadir sembahyang Isya dan sembahyang subuh. Sebuah riwayat mengatakan berjamaah, tapi di riwayat yang lain kada perlu berjamaah asal sembahyang hadir. Maksudnya dalam waktunya. Bilanya walaupun sahurangan tapi sembahyang subuh dan Isya di waktunya, maka tuh terlepasnya dari sifat-sifat kemunafikan. Nah, coba di sini dipadahkan lebih kuat berjamaah, Bang. Jadi bilang siapa sembahyang subuh berjamaah, Isya berjamaah, maka itu kawa dipadahkan orang tadi dibebaskan Allah Ta'ala dari sifat-sifat munafik. Maka perbedaannya aja Nabi antara kita dengan orang munafik di dua sembahyang itu. La yastati'unahuma, bubuhan orang munafik padahal mereka itu tiada kuasa hadir akan keduanya itu. Jadi kalau orang munafik ada kuasa hadir, maksud hadir ini mengerjakan ada kalanya, maksudnya hadir ini berjamaah ataunya dalam tepat waktunya mengerjakan yang Isya dan subuh. Nah jadi penting benar, jadi antara 5 waktu itu subuh yang ianya yang paling afdal itu subuh. Kayak itu juga sunnah qabliyah badiyahnya yang paling afdal rawatibnya itu qabliyah subuh juga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa sederhana kayak inilah kita tuh nyaman benar pian memilih minanto kah, memilih kawan kah, memilih kawan berusaha kah apa kali hati sembahyang subuh dan Isyanya. Bilanya mama Hawai sembahyang subuh dan Isya, berartinya tergolong orang-orang yang munafik. Berbahaya kita mun bakawan tahun itu. Terlibat berusaha segala macam. Nah, arti berbahaya itu kita patut waspada tuh. Nah, jadi sembahyang itu yang dilihati. Apalagi munnya sampai wani meninggalkan sembahyang asar, maka orang tuh hatinya pemurunan. Kuitannya bisa dibunuhnya dan sandaknya bisa dibunuhnya. Itu kalau meninggalkan sembahyang asar. Tadi di kitab ada kisah di dalam kitab itu. Hikam ya lah. Jadi kita jangan terbiasa meninggalkan sembahyang asar atau nah takam maghrib hari-hari takam maghrib dahano maksud amun masih dekoda ke orang Nabi ini mah kada lalu aja kita. Nah mengkada lalu itu ya udah orang tuh kada sembahyang 5 waktu maka bedagangnya gin kada mengaruhan dah. Bisa menipu bisa macam-macam Jadi kita tuh bisa membantu lihati atau bisi keluarga kabilanya kada sembahyang patut kita waspada aja kita. Maksud waspada di sini pertama kita padahi jo ya kalau supaya mau sembahyang bilanya kada bisa kita lajari tata caranya atau dibawa menuntut ilmu. Nah, bilanya kada mau juga waspada kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin paman tarakaha faqad hadamat din paman tarakaha faqad hadamat dina itu barisnya dina hadamat dina itu jadi maf'ul bih artinya bermula sembahyang itu tiang agama maka barang siapa meninggalkan akan sembahyang maka sesungguhnya merubuhkan ia akan agama. Berarti kalau dipadahkan orang yang kada mengerja 5 waktu kada beragama secara hakikat tuh. Walaupunnya Islam. Makanya ada 2 pendapat lah dalam kita mazhab kita. Kalau Imam Syafi'i bila kada sembahyang biar sengaja kada sembahyang tapi alasannya karena malas saja. Itu dosa ganal belum masuk wilayah kekafiran. Tapi kalau selain mazhab Imam Syafi'i sudah masuk kafir. Nah, ini yang kita khawatirnya, untung kita Imam Syafi'i belum kafir lagi. Tapi kalau yang imam lain kafir. Bilanya sengaja walaupun karena malas. Kenapa? Karena yang membedakan kita orang beriman lawan kada beriman sembahyang, ternyatanya kada mengerjakan. Berarti ngapa nih tuh? Nah, itu pendapat imam yang lain tuh. Berarti apa maksudnya kada sembahyang tuh berarti apa? Nah, dipadahkan Nabi di sini runtuh agamanya berarti pemahamannya kada beragama.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-salati lam yaqbalu, tu yaqbalu lah fi'il mudhari, yaqbalu tulisannya tertinggal lo, lamnya tertinggal lah ya lah, yaqbalullahu bi syai'in min hasanatihi. Nah, man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam yaqbalullahu bi syai'in min hasanatihi. Artinya barang siapa mati, meninggal dunia nih kita, padahal ia menghilangkan bagi sembahyang, yakni meninggalkan akan sembahyang, sembahyangnya kada disempurnakannya, mengkada kada bujur misalnya, atau banyak tertinggal, lalu meninggal dunia, banyak keadaan yang kada terlaksana nih, niscaya tiada menerima oleh Allah Ta'ala akan sesuatu pun daripada amal kebajikan yang lain, yang lain daripada sembahyang fardu. Jadi amal ibadah kita yang lain tuh kada diterima oleh Allah amun kita mati dalam keadaan meninggalkan sembahyang. Tapi ini kada ada ujur lah. Mun ada ujur lain lagi. Mun ada ujur, nah lain kalau 5 waktu, kalau puasa semalam tuh kan kada ada wajib kita mengqadaakan ahli waris ya Allah. Paling bayar fidyah bila ada ujur, kada puasa meninggal bayar fidyah. Kada bayar fidyah gitu nah. Tapi bila kada ada ujur, tertinggal puasanya bayar fidyah. Kan gitu loh kan pelajaran yang malam terdahulu nih. Nah, sedangkan sembahyang itu wajib diqadaakan oleh ahli warisnya. Abah meninggal seminggu ada sembahyang, kalau seminggu kada puasa, kalau sidin ujur itu kada wajib bayar fidyah dan kada wajib jadi qadaakan. Tapi kalau nya sembahyang 5 waktu beda luan puasa, sembahyang terberat sedikit, maka mau kada mau diqadaakan oleh si ahli waris. Karena munnya kada sempurna 5 waktu, amal ibadah kuitan kita tuh kada diterima oleh Allah selain itu gitu nah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yunzaru fihi yaumal qiyamah min amalil abdi as-salatu. Inna awwala ma yunzaru fihi yaumal qiyamati min amalil abdi as-salatu. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wa sairi amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wa sairi amalihi. Artinya bahwa pertama-tama yang ditilik, maksud ditilik ini yang dilihat, dinilai di dalamnya pada hari kiamat, maksud di dalamnya itu pada pekerjaan kebaikan kita tuh pada hari kiamat, yaitu daripada amal hamba Allah Ta'ala itu, yaitu sembahyang, pamulaan yang ditilik ya kita. Maka jika didapat akan sembahyang tadi sempurna sembahyangnya sekalinya, niscaya diterima akan dia sembahyang dan diterima segala amalnya yang lain. Dan jika didapat akan dia sembahyang kurang, arti kurang ini kada bujur, banyak salahnya kita, niscaya ditolakkan atasnya dan sekalian amalnya pun yang lain. Rugi ya kalau kita beramal. Sama puasa Ramadan ini nanya, banyak orang salah paham puasa seharianan, juhur kada berjuhur, asar kada beasar, galing berabah. Padahal wajib puasa, wajib sembahyang pada puasa. Bila puasa dibujur tapi kada sembahyang, kada sempurna sembahyang, kada dinilai juga puasanya. Tapi bila bila sembahyangnya bujur sempurna, nah hanya puasa tuh tak umpat juga dinilai. Jadi kita jangan sampai tertipu. Puasa diutamakan, walaupun kedua-duanya memang diutamakan lah, cuma ada yang lebih utama tuh nah sembahyang. Urusan puasa sih pemuasa benar. Pokoknya sahur diutamakannya yang nyaman-nyaman, maka karena buka ketujuhnya yang nyaman puasa bang aku aja. Puasa kada kisah tuh bang. Sembahyang nggak ada. Banyak mereka ini piane. Ada mereka ini sembahyang kada. Yang ada 5 waktu tuh. Jadi hati-hati kita. Nah jangan sampai gara-gara kauyuhan puasa siang itu nah guring galing juhur kada sembahyang tak ke asarnya kada tagawi, juhurnya belum tagawi sedangkan asar sudah masuk. Nah
Karena galing-galing pulang berabah puasa nih hadang-hadang anu kakaknya gini dulu yang asar aja. Akhirnya orang maghrib buka lagi, padahal juhur asar belum lagi tuh. Makan gancang kada kau maghrib pulang. Ya, kena pulang maghrib ya galing-galing pulang. Orang isya sudah guring sidin. Nah, berapa waktu sudah? 4 waktu sudah. Subuh ada juanya bahasa orang berabah. Bangun jam 8. Akhirnya peraya kali 5 waktunya. Puasa cangkal luput nangka ini. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah. Nabi memadahi Abu Hurairah, mur ahlaka bis salati fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasibu. Artinya, hai Abu Hurairah, suruh olehmu akan keluargamu, ahlimu tuh keluargamu dengan sembahyang. Nah, jadi kita wajib disuruh membisi keluarga, anak bini menyuruh sembahyang. Maka karena bahwasanya iya Allah lah, iya tuh iya Allah mendatangkan akan dikau dengan rezeki pada sekira-kira, maksud sekira-kira itu pada jalan yang tiada dapat engkau usahai. Nah, kita kada mengira tuh dan tiada dapat engkau kira-kira. Nah, jadi mun asal bujur-bujur menyempurnakan sembahyang 5 waktu, rezeki itu mudah kita dapatkan dari jalur yang kita kada menyangka. Nah, itu. Maka orang bahari madahakana bila kita ini berusaha pina sakit, pina sulit, pina kada mangana juga kita kada mangana kanarnya. Nah, periksa sembahyang kita. Periksa adab kita, akhlak kita lawan kuitan, 2 tuh aja. Periksa. Yang lain kainuh lo, 2 itu dulu. Bila kita bujur sembahyang sudah, bujur kebaktian kita, bebaktinya kita lawan kuitan. Nah, insyaallah min haitsu la yahtasib juga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakas sholata muta'ammidan faqad bari'a min dhimmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad bari'a min dhimmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa meninggalkan sembahyang padahal keadaannya sengaja. Sengaja itu macam-macam alasannya ya kalau. Maka sesungguhnya telah lepaslah ia daripada tanggungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas dari jaminan Nabi. Allah Ta'ala lawan kita kada ada bisi perjanjian untuk selamat, untuk menyelamatkan, dan kita pun terlepas dari tanggungan Nabi gara-gara kada menggawi 5 waktu. Ini hadis Nabi ini, tapi ini sengaja bang lah, lain mung kada sengaja. Diikat orang di atas pohon misalnya, kada kawa kemana-mana, maka di atas gunung pulang. Di atas gunungnya kada suah orang datangi. Di situ paling harimau ada, diikat orang di situ. Sembahyang menghormati waktu aja tuh. Jadi kita bila kada kawa sembahyang karena sesuatu keadaan, sembahyanglah seapa kita kawa. Kada kawa beudo sempurna, beudo kita seapa kita kawa. Nang mana kawa kita basuh, itu kita basuh, yang mana kada kawa kada usah. Sembahyang kita gawe sembahyang seadanya, kada tahu arah kiblat kira-kira kada kawa menggawe sempurna bujur gerakannya, seapa kawa yang kawa. Itu disebut menghormati waktu narnya. Kau aja kami jangan ada bebasuh jangan karena di atas pohon mau orang ikat nih. Kada masalah. Seadanya aja. Seapa kawa seadanya gawe. Itu disebut menghormati waktu. Karena kita bila kita meninggal dunia dianggap kita sudah mengerjakan. Kada ada kodaan lagi. Coba seadanya kita bang, aku nih jamun sembahyang bakamih bal kada badasih bebasuh segala macam. Lalu kada ada usaha sembahyang dah. Maka waktu sampai sudah meninggal dunia ada kodaan. Nah, ada kodaan. Jadi kita malah pasakan supaya jangan ada kodaan, gawilah walaupun dalam keadaan apapun kita. Seapa kita kalau mengusahakan istinja bersih, itu walaupun syaratnya kada memenuhi dianggap menghormati waktu namanya. Itu kelebihan menghormati waktu. Jadi menghormati waktu ini hanya ada dalam salat 5 waktu. Lain dari itu amaliyah ada menghormati waktu. Puasa ada puasa paling menghormati orang yang puasa kita umpat coba diam kada makan. Cuma menghormati waktu hanya 5 waktu yang ada sambatannya menghormati waktu. Karena waktu timing sembahyang zuhur di situ waktunya itu mulia.
Kita kayak pakai cara kita menghormati waktu zuhur, sembahyang zuhur. Ternyata kita kada kawa kisah sembahyang barang modelnya tuh. Menghormati waktu itu. Taruskah? Tanggunglah. Kira-kira tarus jadi kita. Fadilatu itmamil arkani. Fadilatu itmamil arkani. Ini kelebihan menyempurnakan segala rukun sembahyang. Nah, jadi rukun sembahyang 13 disempurnakan, menyempurnakannya bisa kelebihan. Ada keutamaan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mislus sholati al-maktubati, kamislil mizani, man aufa tuman lah, man aufa istaufa." Artinya bahwasanya umpama sembahyang yang fardu itu seperti umpama naraca itu timbangan. Jadi 5 waktu seperti timbangan. Barang siapa menyempurnakan akan dia niscaya sempurna ia. Nah, jadi bilanya bujur-bujur sembahyang 5 waktu maka timbangannya bagus. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajulaini min ummati la yaqumani ila sholati." Koma di situ. Ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun. Wa inna ma baina salataihima ma baina samai wal ardi. Wa inna ma baina salataihima ma baina samai wal ardi. Nah, artinya bahwasanya ada 2 orang laki-laki ya Nabi daripada umatku juga. Sesungguhnya berdiri keduanya itu kepada sembahyang. Artinya keduanya ini menggawi sembahyang sama. Padahal ruku keduanya dan sujud keduanya itu satu, maksud satu sama. Si A sembahyang, si B sembahyang, A sujud, B sujud, B ruku, A ruku juga sama. Sama gerakannya, bacaannya sama. Tetapi ya Nabi, dan bahwasanya barang yang antara sembahyang keduanya itu ada perbedaan. Apa? Yaitu barang yang antara langit dan bumi. Si A, antara A dengan B itu jauh benar perbedaannya. Nang kaya langit dan bumi. Padahal gawian sama, tapi nilai kualitasnya tuh antara langit dan bumi. Nah, ada nang kayak itu. Jadi gawiannya sama, bacaannya sama, gerakannya sama. Itu disebut narannya kuantitas ya kita. Nah, kualitasnya kada sama. Langit dan bumi, jauhnya tuh. Yang satunya tadi diangkat oleh Allah diterima, yang satunya tadi ditolak, ditawakalkan kemuhannya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada, jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa kenapa sangat berbeda antara A dengan B padahal gawiannya sama, gawian sujudnya, rukuknya sama. Itu mengisyaratkan kepada khusyuk di dalam sembahyang itu terlebih tinggi martabatnya. Nah, jadi masalah khusyuk ini buah. Jadi orang kada kawa khusyuk, mun kada bisi pohon dulu. Sebab khusyuk itu buah dari pohon. Nah, pohon dalam sembahyang itu ikhlas. Bila kita kada ada bisi ikhlas, maka kita kada ada pohon yang membuahkan khusyuk. Pandangan kita, tujuan kita belum bujur lagi semata-mata karena disuruh Allah. Banyak tujuan kita, tujuan keduniaan. Maka mau kada mau sembahyang itu kena urusan dunia. Jadi pikirkan, karena kita sembahyang tujuannya dunia. Sembahyang apa kadang makin rajin nih. Mudahan urusanku, rezekiku lancar. Nah, urusan dunia kada. Mau kada mau karena tujuan kita sembahyang dunia, yang dipikirkannya dunia aja. Nah, itu. Kenapa sembahyang? Mudahan aku sihat, sigar. Tahun ini juga sembuh dari penyakit. Nah, makanya dipikirkannya waktu sembahyang itu penyakitnya itu sudah keluar dari khusyuk. Berarti kan memikirkan nafsunya narannya. Nah, jadi kita meminta sesuatu lawan Allah tuh jangan sampai hubungannya tadi ke urusan-urusan yang mendukung hawa nafsu. Jadi kita sembahyang semata-mata melaksanakan perintah Allah. Nah, mun kawa memujurakan tujuan itu nah sempurna apa separuh sudah ikhlas, betul bujurakan pandangan untuk sembahyang.
Namun kita masih memandang bahwa makhluk itu ada termasuk diri kita, kadang-kala kita terhindar dari ujub. Maka mun kita kada kawal lepas dari ujub, kada kawal lepas juga dari riya kena. Nah, maka mun sudah sembahyang ada riyanya, selesai ya sudah ditolak orang sembahyang kita. Jadi mun hendak jangan riya, jangan ujub dulu. Kayak pas jangan ujub. Nah, sifat 20 pandangan hati dibujurakan. Kada ada yang waktu kita sembahyang Allahu Akbar yang dipandang melainkan hanya satu, seluruhnya anugerah Allah, kelebihan Allah Taala. Nah itu amun yang dua pandangan tujuan bujur, pandangan bujur itu ada di dalam hati, maka sembahyang kita tuh apa ada gudangnya malamun, gudangnya macam-macam wah Allahu Akbar justru banyak memikirkan tuh. Nah, mikirkan ini itu segala macam dalam sembahyang tadi tuh. Maka itulah diperumpamakan tadi gawiannya sama, pekerjaannya sama, bacaannya sama, tapi ditolak oleh Allah Ta'ala gara-gara kadada khusyuk. Jadi khusyuk itu buah kadada sekolahnya. Kalau ada pelajaran khusyuk ya kadada. Ada kiat-kiat khusyuk ya, amun yang cara-cara supaya anggota tubuh khusyuk itu ada. Arti khusyuk anggota tubuh ini gerakannya tentram, jagat, jangan bergoyang-goyang, itu ada. Pelajarannya imbah. Iya, kalau imbah tegak, mata melihat di tempat sujudan, bertunduk sedikit kepala, tangan jangan bergoyang, itu ada. Itu membantu khusyuk juga. Bang Jun itu membantu. Tapi kalau khusyuk yang dimaksud di sini kadang-kadang bisa itu hasil dari ikhlas. Nah, dan sembahyang yang kurang itu sebab tiada di dalamnya itu khusyuk. Nah, ya kalau kenapa sembahyang kita kurang ya kada bernilai, kada ada kualitasnya karena khusyuknya kada ada. Lalu karena pian kada berguru misalnya, lalu belajar khusyuk sampai salat khusyuk luput nang itu. Supaya khusyuk belajar salat khusyuk luput. Belajarlah sifat 20. Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswaun nasi sirqatan man sariqa fi salatihi, man sariqa fi salatihi, sariqa itu fi'il madhi lah, artinya bermula yang terlebih jahat manusia yang mencuri. Maksudnya maling paling jahat siapa? Itu yaitu seseorang yang mencuri di dalam sembahyangnya. Jadi bisa baca juntan dalam sembahyang, yakni orang yang tiada menyempurnakan akan sembahyangnya. Seperti ada yang mengerjakan yang ditegahkan di dalam sembahyang, yang dilarang oleh Allah digawinya. Seperti yang makruh dan yang haram. Contoh yang makruh, nah makruh itu mata misalnya kada mencangang di tempat sujud, kada kawal pina mendengar bunyi apa, hau aja. Nah, walaupun kada bersuara tapi cangang ini, itu memang belum membatalkan. Aslinya tahu penggerakannya sejam sampai 3 kali ya kalau mau cangang. Itu makruh hukumnya tuh, karena mau sampai 3 kali haram batal ya lah. Tapi ini kan tahu ilmunya bang, sudah belajar bang. Di hatinya siapa nih jadi gini. Makruh tuh karena menggaduhi makhluk. Waktu sembahyang tuh kita mau urusan kita dengan Allah Taala ada lawan makhluk. Nah, contoh yang haram bang, contoh yang haram harusnya bertumaninah, kada bertumaninah itu contoh yang haram. Rokok langsung pulang itidal, ada gerakan diam tuh nah. Allahu Akbar, nah aja bergoyang kayak ini. Hanya sami Allah liman hamidah, padahal masih bergoyang lagi rokok nih. Nah, itu narannya disebut mencuntan, diamnya tadi dihilangkan aja kita. Jadi bisa dipadahkan bahwa sepaling jahat maling adalah waktu sembahyang tadinya mengerjakan yang makruh dan mengerjakan yang haram. Maka yaitu seperti mencuri pada pihak ditegahkan akan dia. Nah, mencuri pada pekerjaan, pihak itu pekerjaan yang dilarang akan dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, A lah baris kedua dari bawah. A istifham artinya pertanyaan apakah. Ma tidak. Ama, nah kalaunya mimnya tuh kita baca bertasdid amma, adapun artinya. Tapi kalaunya a atau a saja, mim tuh ma saja, beda artinya. A apakah, ma tidak. Apakah tidak? Ya khafu alladzi
yakhaful ladzi yuhawwilu wajhahu fis salati ay yuhawwilallahu wajhahu wajha himarin. Nah, artinya apakah tiada takut oleh seseorang yang memalingkan ia akan mukanya di dalam sembahyang? Artinya kada tentram anggota tuh nah. Ada orang lalunya di muka parak jendela bang. Ada orang lalu melihat meninggal waktu sembahyang. Apalagi yang berjamaah misalnya melihat di belakang orang tuh nah bagus bener bacaannya. Bacaannya baju kaos no aja. Tulisannya apa? Jangan lihat aku aja. Oh jadi melihatnya. Nah, bila nang kaya itu tuh dibadahkan oleh Nabi, kada takutankah seseorang tuh pina paling muha waktu sembahyang? Kalau ku pina bahwa memalingkan oleh Allah. Nah, itu maksudnya. Akan mukanya itu seperti muka himar. Nah, jadi wahya sembahyang tuh bila pina gerakan apa anggota tubuh ini kada khusyuk, kada berdiam, kada yang bujul kayak tegak bujur-bujur. Khawatir jangan-jangan muhanya tuh muha himar. Kada takutan kaji Nabi kalau kupina muhanya tuh dia diubah Tuhan jadi muha himar. Himar tuh keledai. Nah, jadi sembahyang kita kalau kita di Indonesia ini sembahyang termasuk luar biasa, termasuk mengikuti sahabat Nabi. Ulun melihat kalau di luar negeri itu pian banyak bergeraknya. Ulun melihat apalagi orang-orang buhan yang Afrika, buah mana sembahyang itu banyak gerak. Orang Mesir yang melihat banyak gerak juga. Kalau kita Indonesia alhamdulillah udah kayak yang dalam sejarah para sahabat. Sayyidina Ali bila sembahyang, burung gin hinggap dikira burung tunggul. Karena kada ada gerak lalu. Kita Indonesia bisa kayak itu terjadi kayak guru-guru kita melihat tuh tegap. Amun ada orang Mesir sembahyang. Ada gitu loh Pak. Suah jadi imam tuh bahari jam 6 Pahit. Karena orang mana karena banyak bergerak kan gitu. Kita orang Indonesia alhamdulillah mengamalkan benar ujarna orang ujar yang sembahyang yang berdiam itu nah geraknya. Jadi kepala tuh sembahyang waktu berdiri itu bertunduk sedikit. Ujar guru bahari alif bongkok. Ditunduk. Jadi karena bertunduk mata tadi mudah kita melihati kepesujutan. Tapi emang kada bertunduk bang kayak ini bang, aja ngalih lo kok. Cuman kita bertunduk kan nyaman lah kepesujutan. Kada singgangnya kita. Kalau mau bertunduk berdahulu kepala, biar ada lalu lalang segala macam kita kada tapi terpengaruh. Tapi sudah kayak ini kan aja. Kalau mau patih mata masih turun lalu. Nah, jadi sembahyang kalau yang ulun melihat malah kita di Indonesia ini walaupun orang Indonesia bahasanya lain bahasa Arab ya kalau nah tapi kalau urusan sembahyang tapi yang alimnya malah itu kadang-kadang bisa mengalahkan orang-orang yang Timur Tengah sana. Nah, bukan hanya gerakan sembahyangnya, amaliyahnya, bahkan ilmunya pun kadang-kadang bisa mengalahkan orang-orang Timur Tengah sana. Contoh misal sekolahan Darussalam Mertapura tuh itu kalau tamat Darussalam Mertapura itu seperti tamat di Mesir pelajarannya walaupun kada ada gelar ilsi. Tamat Darussalam Mertapura asal bujur-bujur tamat paham itu kalau nya Hadramaut bisa jadi guru. Orang lulusan Hadramaut belum tentu tuntung pelajaran yang diajarkan di Darussalam Mertapura. Nah itu kelebihan di Darussalam Mertapura nih. Jadi orang mestinya di Hadramaut sekolah 4 tahun 5 tahun. Darussalam kan 10 tahun. Hanya lulus asal bujur-bujur sekolah. Jadi memang ulun lihati kitab-kitab yang di Hadramaut kan yang pelajaran-pelajaran di Hadramaut itu tuh pelajaran sanawiyah Darussalam aja. Mun hendak kitabnya tuh tapi kalau barakatnya memang barakat pang ya lah. Nah jadi kada kawari pahawai kita Indonesia merdeka ini. Nah kayak Darussalam Mertapura, sekolah-sekolah yang luar negeri kayak Teboyereng, Jombang segala macam itu nah. Sebab pendiri-pendirinya tuh orang-orang yang pernah juara-juara 1 bahari di Timur Tengah bahari. Nah itu orang-orang yang juara aja kita. Jadi kalau ada misalnya orang Hadramaut, orang mana misalnya datang ke Indonesia lalu ceramah, lalu mengisahkan masalah ilmu segala macam. Nah kalau bagi bubuhan yang asalang bujur-bujur sekolah Darussalam lah, ya tuh tahu sudah. Kenapa? Pelajarannya kitabnya tadi tak tinggi pada di situ.
Ini yang mengisahkan ini kada ulun kada ini guru ulun berkisah. Batu ulun teliti di Serbujur juga. Di Serbujur. Jadi misalnya kayak kita sekolah di mana di Darul Mustafa Habib Umar lah. Itu lulus itu pelajarannya pelajaran Sanawiyah Darussalam aja. Pelajaran kelas 1 aja lulus di sana tuh. Pelajarannya. Cuma ini kada urusan bertinggian malah kada cuma ibarat pelajaran kitab kada kalah kita orang lokal daerah gitu nah lawan orang Timur Tengah. Ya kalau kada kalah. Jadi mun hendak bujur-bujur nuntut ilmu asal bujur-bujur lah maka kita orang Kalimantan ini kada kalah tuh orang-orang luar urusan kitabnya. Kekalahan kita ini kurang disiplin nah. Itu masalahnya nggih. Kurang disiplin. Wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم